Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap 14 tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin pertambangan PT Timah Tbk. Namun akhir-akhir ini kabar korupsi tersebut mencuat. Pasalnya, Kejagung menangkap 2 tersangka baru yang dikenal masyarakat sebagai Crazy Rich, yaitu Helena Lim dan suami dari aktris ternama Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kedua Crazy Rich ini dikenal memiliki kehidupan yang mewah. Namun kini, kekayaan kedua tersangka yang diduga hasil dari korupsi telah disita sebagai barang bukti. Dugaan korupsi Helena dan Harvey dimulai sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019. Kedua tersangka diduga telah membantu mengelola hasil kerjasama tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan prosesing pelebur timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana CSR yang tentunya untuk keuntungan pribadi. Semoga Badan Pemeriksa Keuangan segera merilis kerugian nyata negara dalam kasus korupsi timah ini. Kalau rakyat diizinkan menambang secara sukarela, kemudian hasilnya dijual ke PT Timah, ya, diizinkan menambang, ada juga menambang ilegal, ya, di luar IUP-nya itu, dijual kepada PT Timah sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi kemudian 2 tahun terakhir ini berubah, ada semacam bagian tengahnya, ya, semacam perusahaan yang mengorganisasi mereka ikut memodali dan dijual kemudian ke PT Timah. Apakah di situ unsur korupsinya ada? Jadi kalau saya melihatnya, ini kan tadi yang sudah disampaikan ya, jadi saya juga baca perkembangan ini bahwa memang pernah ada laporan terkait dengan 480, ya. Itu diperiksa di Bareskrim. Ya. Dan memang dianggapnya ini, jadi apakah itu jadi 480-nya terpenuhi, itu masih dalam proses. 480 saya udah lupa, pasal berapa, tentang apa itu? 480 penadahan. Penadahan, jadi dianggapnya ini ada penadahan yang dilakukan oleh dari hasil peti tadi. Ya. Tapi kalau saya pelajari, saya baca dari beberapa dokumen yang saya teliti gitu, bahwa memang keberadaan peti petambang liar ini memang menjadi satu masalah, terutama di Bangka, dan itu menjadi yang sudah berlangsung sangat puluhan tahun. Dan itu ada laporan kajian yang dibuat oleh kementerian kita tahun 2002 sampai 2022 itu ditemukan dalam 20 tahun terakhir memang masalah peti ini adalah masalah yang sulit untuk ditangani. Yeah. Nah, dalam beberapa hal juga ini kan ada isu dari kemasyarakatan juga ya. Karena ini berkaitan juga dengan kondisi masyarakat. Nah, menariknya adalah saya baca laporan BPS ya, pasca daripada penegakan hukum terhadap timah ini ya. Kemudian itu laporan BPS tahun 2023, kondisi ekonomi Bangka itu mengalami negatif pertumbuhannya. Oke. Pertumbuhan itu negatif dan itu akhirnya punya dampak apa kalau negatif itu? Punya dampak terhadap daya beli. Berarti pendapatan menurun, daya belinya juga hilang, bisa jadi hilang kalau negatif itu ya. Nah, dengan adanya di situ maka kalau secara kronologis kita akan lihat ini akan ada peningkatan daripada kejahatan petty crime. Petty crime akan meningkat. Yang sebelumnya, sebelum ada ini, itu kondisi masyarakat memang daya belinya bagus, mereka beli bagus, pertumbuhan juga bagus. Itu orang kalau naruh motor itu pinggir jalan itu udah aman-aman aja. Nah, pasca ini sekarang mereka mulai takut. Bahkan itu pencurian, perampokan ke rumah, beberapa orang itu juga sudah mulai terjadi dilaporkan. Nah, ini dampak-dampak ini yang juga harus dilihat. Jadi saya melihatnya proporsi daripada penegakan hukum itu juga harus melihat bagaimana sebenarnya multiplier efek yang itu akan punya dampak. Nah, ini yang mungkin jadi concernnya Jatam juga kalau saya baca di laporannya. Jadi itu harus jadi pertimbangan gitu, bagaimana kemudian multiplier efek ini menjadi dilakukan. Nah, kalau misalkan penegakan hukum itu dilakukan secara serampangan tanpa melihat multiplier efek yang akan punya dampak, nah itu kalau dalam teori kita sebut itu draconian law. Nah, ini yang bahaya. Nah, makanya tahun lalu saya menulis juga di media Indonesia
bahaya draconian law kalau ini dibiarkan, maka ini akan punya dampak yang kemana-mana. Pak Junaidi, kalau saya misalnya punya izin IUP pertambangan, PT saya punya izin IUP pertambangan, kemudian saya izinkan orang menambang di tambang saya, nanti saya bayar, saya beli dari hasil penambangan kamu, itu boleh nggak? Nah, kalau dilihat di Undang-Undang Pertambangan memang yang megang IUP dia harus menambang wilayahnya sendiri. Gitu. Kalau memang dia ada perjanjian kerjasama, maka kerjasama itu adalah yang tadi disampaikan oleh teman-teman Jata, memang begitu aturan mainnya. Nah, saya melihatnya ini kan perlu diteliti ya. Pada posisinya ini perusahaan ini dia jasa pengangkutan. Kalau jasa pengangkutan kan semua satu bagian. Kalau pertambangan itu dari hulu awal dia eksplorasi, dia tambang, dia angkut, terus dia proses. Ya. Itu menjadi satu alur yang sama. Nah, kalau dia satu bagian berarti kan ada kerjasama sebenarnya di dalam hal ini adalah berarti sifatnya itu adalah keperdataan kalau kita lihat kerjasama tadi. Jadi ada perjanjian di antara perusahaan tadi dengan PT Timah. Nah, ini yang juga perlu dilihat. Nah, kalau saya ngelihatnya juga tadi kaitannya dengan kerugian negara ya. Kerugian negara itu udah jelas, kerugian negara itu harus real. Harus real. Nggak boleh sifatnya potensial. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Hero itu potential loss. Masih potensial loss. Jadi itu nggak boleh sama sekali sifatnya potensi. Nah, apalagi kalau saya melihatnya pasca putusan MK 2006 ya dengan dihapusnya kata dapat dan dapat itu kata dapat itu dihapus, maka kemudian secara mutatis mutandis itu kalimat tentang kerugian perekonomian negara itu menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena kerugian perekonomian negara itu udah pasti potentialis. Potensi, nggak mungkin ada perekonomian negara itu yang bisa dihitung secara pasti. Kenapa? Karena komponen dari perekonomian negara itu sangat volatile. Ya. Nah, elemen-elemen itu nggak bisa dipastikan. Sehingga dengan kata dapat, di mana kerugian negara harus bersifat pasti, maka kerugian perekonomian negara itu secara mutatis menurut saya juga jadi tidak berlaku. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi, kalau misalkan itu mau diproses, ya, berarti kan sebenarnya unsur daripada kerugian negara itu masih belum ada. Unsur kerugian negara dalam kasus tambang timah belum ada. Unsur negara itu menjadi unsur yang penting kalau dia mau pakai pasal 2, pasal 3. Ya. Nah, tinggal bedanya kan pasal 3 menyalahgunakan wewenang gitu kan. Nah, tapi kerugian negara itu tetap harus dihitung secara pasti. Dan yang menghitung tuh harus BPK. Apakah tidak sebaiknya dalam setiap perkara korupsi menunggu audit declaration kerugian negara oleh BPK sebelum menahan seseorang? Setuju. Setuju. Lebih sempurna begitu. Lebih kan sempurna. Gitu. Tapi kan juga tidak ada larangan sambil jalan memproses itu gitu. Karena ada juga yang pra peradilan dikabulkan belum ada kerugian, tapi juga ada pra peradilan yang ditolak meskipun dengan dalil juga belum ada perhitungan kerugian negara BPK. Nah, jadi itu yang disebut sebagai draconian law. Apa itu? Draconian law itu adalah suatu bagaimana menggunakan instrumen hukum untuk menakut-nakuti. Ya. Nah, itu dalam teorinya kita sebut draconian law. Jadi sebenarnya kita ini kalau mau menggunakan instrumen hukum, maka di situ diajarkannya harus menghormati hukum acara. Kenapa? Karena hukum acara itu adalah jantungnya daripada penegakan hukum. Jantungnya keadilan. Ketika hukum acara tidak ditegakkan ya bersama dengan penegakan hukum itu, maka itu sudah masuk dalam kategori draconian law. Nah, ini harus hati-hati. Dan yang tadi saya bilang bahwa multiplier efek dari perbuatan ini juga itu harus diperhitungkan juga. Nah, ini yang saya ngelihatnya terlalu terburu-buru jadinya akhirnya. Kenapa? Apakah memang ini praktek draconian law yang coba diterapkan? Nah, itu saya udah nulis dari tahun lalu tentang bagaimana ini praktek draconian law harus dibatasi dan nggak boleh jalan lagi. Dan itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme. Disclaimer, saya setuju itu. Kan saya tidak membela Kejaksaan Agung sebenarnya kan gitu kan. Saya setuju memang kerugian negara itu. Pak Boy membela Kejaksaan Agung. Lah ya makanya. Tapi ini udah mestinya dipanggil Kejaksaan Agung ke sini untuk menjelaskan itu. Gitu. Jadi menjadi kita berdua jadi seakan-akan pada diametral. Sesuatu hal yang tidak dilarang bukan berarti itu boleh dilakukan. Tetapi suatu yang salah bukan berarti itu boleh kemudian itu tidak diapa-apakan itu menjadi benar. Nggak boleh. Suatu hal yang salah itu nggak boleh dilakukan kembali dan itu harus jadi pelajaran. Nah, itu dan kita berpikir restoratif. Saya sudah mendengar dimanapun hukum acara adalah justru hukum acara itu adalah tugasnya mengontrol aparat agar menegakkan hukum dengan benar. Di situ keseimbangan antara hak dengan wewenang. Gimana Pak Dalimunte? Dan tidak sewenang-wenang.
orang boleh saja melakukan suatu perbuatan pidana, misalnya melakukan perbuatan pidana tahun 2024. Tapi yang disita adalah harta-harta yang sudah ada 30 tahun lalu. Itu bagaimana? Nggak boleh. Iya tidak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Dan Ya. maksudnya penyitaan itu pun juga harus dilakukan secara hati-hati ya. Dan Ya. itu jangan lupa juga mekanisme hukum acara harus berjalan. Iya. Jadi jangan juga misalkan gini ya. Dan Draconian law juga itu dilakukan ketika lakukan penyitaan tanpa ada pertimbangan, perhitungan bahwa memang ini menjadi bagian daripada hasil daripada kejahatan. Ya. Yang kedua, itu juga seringkali penyitaan itu dilakukan tanpa mempertimbangkan hal-hal misalkan kepemilikan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sudah disita tapi tidak bisa dieksekusi.